Kalian tentu masih ingat dengan kisah Nasubi yang admin bawakan minggu lalu. Mengisahkan tentang seorang yang dikurung di satu ruangan selama 18 bulan karena mengikuti sebuah acara televisi di Jepang. Kalau belum, kalian bisa langsung klik aja kolom informasi di atas untuk kisah lengkapnya. Tapi, kali ini berbeda. Bagaimana rasanya jika kalian dikurung di kamar sendiri dengan tangan yang terikat di tempat tidur dan sedikit pencahayaan selama 25 tahun? Mungkin tidak bisa dibayangkan seperti apa rasanya. Di sini, admin akan memberikan kisah Blanche Monnier, seorang wanita cantik yang dikurung oleh ibunya sendiri selama 25 tahun hanya karena menyukai seorang pria. Blanche Monnier lahir pada 1 Maret 1849. Ia adalah seorang sosialita Prancis dari keluarga borjuis yang dihormati di Poitiers, yang berasal dari kalangan bangsawan. Ia dijuluki sebagai The Confined Woman of Poitiers, atau wanita yang terkurung dari Poitiers. Dia juga terkenal karena wajahnya yang sangat cantik. Banyak pria yang ingin menikahinya, tapi Blanche sepertinya memiliki pria pilihan hatinya sendiri. Pada tahun 1874, di usia 25 tahun, dia ingin menikahi seorang pengacara yang usianya lebih tua. Tapi sayang, ibunya tidak menyukainya. Menurut sang ibu, putrinya tidak boleh menikah dengan pengacara miskin. Ibunya yang tidak setuju dengan kisah cinta putrinya menjadi marah karena Blanche membangkang perintah ibunya. Sang ibu kemudian mengunci Blanche di sebuah ruangan kecil yang gelap di loteng rumah mereka, tempat di mana ia disekap selama 25 tahun. Blanche telah menemukan pria pilihan hatinya yang siap melamarnya 25 tahun yang lalu. Sayangnya, pria itu bukan aristokrat muda kaya yang diimpikan keluarganya untuk menikahi Blanche. Di mata keluarga Blanche, pria ini hanya seorang pengacara miskin yang usianya jauh lebih tua dan sudah memiliki anak dari kekasih sebelumnya. Saat itu, ibunya bersikeras agar Blanche memilih calon suami lainnya yang lebih cocok, tapi Blanche menolak. Blanche nekat kawin lari bersama pria pilihannya. Sebagai balasannya, Nyonya Monnier mengunci putrinya di kamar kecil sampai Blanche menuruti keinginannya. Tetapi, tahun terus berjalan, namun Blanche menolak untuk menyerah. Bahkan setelah ia mengetahui bahwa kekasihnya telah meninggal, dia tetap dikurung di kamarnya. Madame Monnier tidak sekedar menjauhkan Blanche dari pandangan publik. Dia mengunci Blanche di ruangan gelap dengan jendela tertutup. Blanche tidak berinteraksi dengan orang lain, kecuali ibu, saudara laki-lakinya, dan sesekali pelayan yang akan melempar sisa-sisa makanan kepadanya. Keluarganya membiarkan Blanche telanjang dan jarang diberi makan. Setengah hidupnya ia berbaring di tempat tidur, yang juga merupakan tempat dia makan, buang air kecil dan buang air besar. Dia tidak pernah mandi. Perlahan ia menjadi semakin kekurangan gizi. Kotoran menumpuk di sekelilingnya, dan ini membuatnya dikelilingi banyak tikus, serangga, dan kutu. Selama 25 tahun, baik itu saudara laki-lakinya maupun pelayan keluarga, tidak ada yang membantunya satupun. Tapi kelak mereka mengatakan bahwa mereka terlalu takut pada Nyonya Monnier dan tidak mau ambil resiko. Diduga para tetangga tahu tentang penjara Blanche, karena mereka sering mendengarkan jeritan dari kamarnya. Jika ada yang bertanya pada Nyonya Monnier apa yang sedang terjadi, ia akan mengatakan jika Blanche sudah gila, sehingga tidak ada yang mencurigai apa yang terjadi di balik jendela tertutup di kamar Blanche. Polisi melakukan pencarian awal di rumah sang bangsawan, tapi tidak menemukan sesuatu yang janggal, sampai mereka mencium bau busuk datang dari salah satu kamar di lantai atas. Setelah diselidiki, terungkap bahwa pintu itu dalam keadaan digembok. Menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan, polisi membobol kunci dan masuk ke dalam ruangan. Namun mereka dikejutkan dengan apa yang mereka temukan di dalam. Ruangan itu gelap gulita. Satu-satunya jendela yang ada di ruangan itu tertutup rapat dan tersembunyi di balik gorden tebal. Bau busuk di kamar gelap itu begitu luar biasa, sehingga salah satu petugas harus membuka jendela yang dilakukan dengan susah payah, karena gorden tua berwarna gelap itu sudah dipenuhi dengan debu yang tebal. Untuk membuka daun jendela pun harus melepas engselnya terlebih dahulu. Begitu cahaya memasuki ruangan, mereka melihat seorang wanita berbaring di tempat tidur.
dengan kepala dan tubuhnya ditutupi selimut yang sangat kotor dan menjijikan. Wanita itulah yang dikenal sebagai Blanche Monnier. Wanita malang itu berbaring telanjang bulat di kasur yang kotor dalam keadaan dirantai. Di sekelilingnya sudah dipenuhi semacam kerak yang berasal dari kotorannya sendiri, potongan daging, sayuran, ikan, dan roti busuk. Ada juga cangkang tiram dan serangga yang berlarian melintas tempat tidur Monnier. Udara di dalam ruangan itu tidak bisa digambarkan lagi. Ketika petugas polisi membuka jendela, itu adalah pertama kalinya Blanche Monnier melihat matahari lagi setelah lebih dari 2 dekade. Di tembok kamarnya ada sebuah tulisan, Liberté, atau dalam bahasa Indonesia berarti kebebasan, yang mungkin menggambarkan impian Blanche sepanjang hidupnya. Polisi dengan cepat menutupi Blanche yang telanjang dan ketakutan dengan membawanya ke rumah sakit Paris. Wanita ini sangat kurus dengan berat hanya 25 kg karena tidak terkena sinar matahari selama beberapa dekade. Ia terlihat gemetar ketakutan ketika dibawa keluar dan terkena sinar matahari. Blanche segera dibawa ke rumah sakit, sementara ibu dan kakaknya ditahan oleh pihak kepolisian. Kemarahan publik saat itu begitu hebat, sehingga sekelompok orang yang begitu marah berkumpul di luar rumah Monnier, membuat Madame Monnier menderita serangan jantung. Madame Monnier memang sudah dalam kesehatan yang dipertanyakan ketika polisi menyelamatkan Blanche pada tahun 1901. Sebagai seorang wanita berusia pertengahan 70-annya, dia sangat lemah dan menderita masalah jantung. Ketika pihak berwenang membawa Madame Monnier ke penjara, kesehatannya yang buruk mendorong mereka untuk membawanya ke unit medis. Ia meninggal karena komplikasi jantung 15 hari setelah penangkapannya. Buku tentang Blanche Monnier berjudul La séquestrie de Poitiers, une affaire sans précédent, menuliskan bahwa Madame Monnier mengubah surat wasiatnya sebelum kematiannya dan mewariskan kekayaan keluarganya untuk perawatan putrinya. Kata-kata terakhirnya adalah, "Oh my poor Blanche." Karena Madame Monnier meninggal sebelum pengadilan bisa mengadilinya, Marcel Monnier, kakak Blanche, menghadapi pengadilannya sendiri. Tindakan keluarga Monnier membuat marah orang-orang Poitiers. Dalam pembelaannya sendiri, Marcel menegaskan bahwa ibunya yang bertanggung jawab atas keluarga, bukan dia. Dia berpendapat bahwa dia berusaha membuat hidup Blanche senyaman yang dia bisa, tetapi tidak bisa berdebat dengan ibunya. Meskipun pengadilan mengalami kesulitan untuk menentukan dia bersalah, tetapi Marcel menerima hukuman 15 bulan penjara karena perannya dalam pemenjaraan dan penganiayaan Blanche. Marcel sendiri adalah seorang pengacara, jadi dia mengajukan banding atas keputusan itu dan menyatakan bahwa ia tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saudaranya. Marcel memenangkan banding dan pengadilan membatalkan semua tuduhan. Namun pasca pembatalan tuduhan dari pengadilan, Marcel beserta anak istrinya meninggalkan kota mereka untuk menghindari kemarahan massa. Ketika para polisi membawa Blanche, dia tidak menunjukkan karakter yang disebut ibunya, bahwa ia adalah seorang pemarah dan gila. Blanche justru terlihat tenang dan senang ketika perawat memandikannya. Akhirnya setelah perawatan yang lama, berat badannya bertambah dan ia bisa berbicara dengan kalimat pendek. Tetapi, akibat pemenjaraan yang begitu lama dalam kondisi yang menyedihkan, menyebabkan trauma yang begitu mendalam, sehingga Blanche tidak dapat pulih sepenuhnya. Ia terus menderita masalah kesehatan mental. Dia didiagnosa dengan berbagai gangguan mental, termasuk anoreksia, nervosa, skizofrenia, eksibisionisme akibat dibiarkan telanjang selama puluhan tahun, dan koprofilia, ketertarikan seksual pada kotoran manusia, mungkin akibat dari kebiasaannya yang buang kotoran di kasur tanpa dibersihkan selama puluhan tahun. Masalah psikologisnya yang berkepanjangan sebagai akibat dipenjara selama 25 tahun. Pada sisa hidupnya, dia tinggal di sebuah sanatorium di daerah Blois selama 12 tahun hingga kematiannya pada tahun 1913. Itulah kisah menyedihkan dari kehidupan Blanche Monnier yang telah dikurung selama 25 tahun. Cantumkan ide dan masukan kalian tentang episode ini maupun episode kedepannya. Salam mencekam dan misteri.